Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf SDN 33 Kalupulajur yang sempat hadir pada siang menjelang sore hari. Alhamdulillah, pertama-tama dan tentunya kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang hari ini atas izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali berkumpul di lokasi ini dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan pengembasan atau bentuk tindak lanjut dari pelatihan advokasi dan pelatihan Balai Besar Penjamin Mutu Provinsi Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita telah sampai pada sesi kita yang terakhir, materi kita yang terakhir terkait dengan implementasi coaching dalam pengelolaan sekolah. Tentunya saya pertama-tama berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua yang masih sempat meluangkan waktunya untuk kita hadir di sini. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita, ya, tugas kita, ya, apa boleh buat setelah Bapak Ibu seharian beraktivitas dan lanjut lagi dengan kegiatan seperti ini. Nah, tentunya juga menjadi suatu hal yang perlu untuk menjadi bahan apresiasi buat saya Bapak Ibu ya. Ya baik, untuk hari ini kita masuk pada materi implementasi coaching dalam pengelolaan sekolah. Ya. Ini adalah Ibu Rahmaniar. Beliau adalah salah satu instruktur yang pada kesempatan yang lalu yang memberikan materi ini ya. Jadi kami dari kelas Palopo meminta bahan berupa PPT. Ini bahannya yang akan kami untuk sosialisasikan di satuan pendidikan masing-masing. Jadi ini beliau ini adalah instruktur ya. Ini adalah produk beliau. Ini adalah hasilnya beliau. Jadi tidak boleh kita ubah, tidak boleh kita ganti. Ya, kita hanya minta izin untuk bisa digunakan sebagai bahan pemaparan untuk materi ini. Makassar, kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 9 sampai dengan 12 Agustus tahun 2024, di mana kegiatannya adalah bimbingan teknis penguatan kepala sekolah terkait dengan peningkatan mutu ya Bapak. Nah, agenda kita Bapak Ibu yang pertama yaitu terkait dengan definisi dari coaching, ya, persamaan dan perbedaan coaching dengan mentoring dan konseling, paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kalau kita berbicara terkait coaching, tentunya sudah ada gambaran Bapak Ibu ya. Hampir semua bidang ini membutuhkan yang namanya coaching. Meskipun demikian, ada belum terlalu familiar sekali, tapi sebenarnya sudah kita laksanakan. Termasuk Bapak Ibu sebagai pendamping di kelas, sebagai wali kelas, sebagai guru di kelas, itu mendampingi anak-anaknya ketika ada siswa-siswi kita yang mengalami kendala, ya, apapun itu, tentunya secara tidak langsung dan tidak sadar Bapak Ibu sudah melakukan sebenarnya yang namanya coaching, ya. Dengan memanggil itu anak-anak, ya, ditanya, dikasih pengarahan, ditanya kenapa berbuat seperti itu sudah merupakan coaching Bapak Ibu. Ya, coaching itu adalah bagaimana menggali potensi daripada peserta kita. Coach namanya. Kalau dalam ilmu kepelatihan itu, coachnya itu adalah kita, coachingnya itu adalah siswa kita. Kalau dibawa ke dalam pembelajaran, tapi dibawa ke satuan pendidikan, siapapun itu bisa menjadi coach, ya, dan siapapun juga bisa menjadi coachingnya. Jadi kalau misalnya saya panggil di salah satu misalnya dari guru-guru, teman-teman, ketika saya melihat bahwa ini beberapa hari
kemarin saya kayak madodok-madodok, tidak semangat seperti biasanya. Padahal ini ibu dikenal dengan semangatnya, dengan keceriaannya. Ada apa ya kira-kira? Makanya saya panggil untuk saya coaching. Itulah prinsip dari coaching. Ada kendalanya, kemudian dari kendala yang muncul itu kita tanya. Pertanyaannya nanti itu bukan pertanyaan untuk menyudutkan atau apa, enggak. Justru dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan menggali, akan memunculkan daripada potensi-potensi yang guru atau si coaching itu miliki, Bapak Ibu. Itulah tujuan daripada prinsip daripada coaching itu. Ya kita gali itu potensinya orang. Ya, bukan kita yang terlalu banyak bicara, dia yang cerewet. Pokoknya apa, kita hanya menjadi pendengar yang baik. Nah, pada akhirnya nanti setelah kita bisa menyimpulkan, oh ternyata ini dia butuh seperti ini, baru kita kasih saran di akhir. Ya, gitu ya. Ya, jadi kembali lagi ke agenda kita bahwa yang pertama tadi itu definisi terkait dengan coaching, kemudian kompetensi dan alur percakapan coaching serta ini nanti materi ini sebenarnya ini, kalau Bapak Ibu nanti mudah-mudahan berkesempatan menjadi guru penggerak, materi ini ada semua di dalam. Ya, terkait dengan coaching, terkait dengan tirta itu ada semua modulnya di dalam. Dan ini sebenarnya harus menjadi sebuah hal yang meskipun teman-teman dulu mengambil bagian daripada program itu sudah harus tahu ini apa sih itu coaching, apa itu tirta. Ya, setidaknya ada gambaran. Jadi yang muda-muda ini terus terang nanti kita itu pasti akan cepat atau lambat akan menjadi bagian dari program guru penggerak. Kalau sudah ini akan berkelanjutan terus bareng. Ya. Kemudian yang ketiga, menyimak video percakapan coaching, video latihan supervisi akademik. Ya. Terkait dengan supervisi akademik, tentunya saya sebagai supervisor di sini, sebagai penanggung jawab di sini di sekolah ini melakukan ini adalah tugas saya, ya, supervisi akademik. Ya. Kemudian yang keempat, percakapan berbasis coaching. Jadi kadang itu kalau misalnya kita bercakap-cakap ada kendala, misalnya kita cerita-cerita lepas dengan teman, dan di akhir cerita kita ada sebuah solusi atau beberapa pilihan yang ditawarkan oleh teman kita, sebenarnya secara langsung tidak langsung Bapak Ibu sudah melakukan coaching itu. Bapak kau mancing kemarin, tiba-tiba itu pancing begini, pokoknya seperti itulah. Di akhirnya itu kita salah beli merek misalnya, mau itu harus dipakai mata pancing yang ini itu berarti secara tidak langsung sudah terjadi proses coaching. Itu contoh sederhana saja. Ya, jadi intinya menggali potensi untuk mencari sebuah solusi. Kemudian yang kelima, supervisi akademik berbasis coaching dan supervisi akademik berbasis coaching. Latihan supervisi berbasis coaching. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Ini bisa dilihat saja di sini. Yang pertama, bahwa nanti setelah kita belajar ini ada setidaknya, kalau bisa tentunya tidak bisa kuasai semua ini, setidaknya ada di gambaran. Ada gambaran bahwa saya sudah pernah dijelaskan, saya sudah pernah dapat materi ini terkait dengan coaching. Memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka pengembangan kompetensi, kemudian menerapkan praktik komunikasi, memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi sejauh apa. Jadi nanti kalau misalnya komunitas belajar kita ini aktif, jadi kalau ada masalah-masalah kita silakan bercakap-cakap terkait dengan apa jadi solusi, apa masalah, apa kendala khususnya di pembelajaran kita ya. Kalau masalah pribadi ya mohon maaf, silakan cari lokasi, cari tempat yang lain untuk bicarakan. Tapi kalau terkait dengan pembelajaran, mari kita sama-sama di sini. Nah, sempat ada yang bisa kasihkan solusi dan sebagainya. Kemudian ini brainstorming, sebenarnya ini adalah beraplikasi ya. Kita pakai barcode ini, setelah kita hubungkan ke HP itu nanti akan muncul ada namanya aplikasi apa ya, kemarin itu dalam bentuk pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaannya itu kita jawab, kemudian terkirim itu langsung terbaca di situ. Oh si A jawabannya ini, si B jawabannya seperti ini. Mentimeter namanya aplikasinya Mentimeter. Ini kita lewatkan saja. Nah,
Ini Bapak Ibu konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Kenapa itu coaching harus ada? Apa itu coaching? Kenapa harus ada di lingkungan pendidikan? Bukannya dalam bidang olahraga sih, Pak Niko. Ya, biasanya kan begitu di coach itu biasa didengar istilah itu hanya dalam bidang olahraga. Saya juga seorang coach Pak, dan saya sudah berlisensi untuk bola, sepak bola, lisensi D. Ya, saya coach ambil kemarin sertifikatnya di Mandiri tahun 2000 berapa itu. Itu kurang lebih 5 juta dibayar. Dan sekarang tidak difungsikan itu sertifikatnya. Ya. Nah, apa itu coaching Bapak Ibu? Nah, di sini dijelaskan bahwa International Coaching Federation mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama antara seorang klien atau coach untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Ini ya. Nah, kemudian coaching dalam konteks pendidikan tentunya ini bukan sesuai wajah yang bukan lagi asing untuk kita. Kalau ada guru yang tidak kenal ini Bapak ini, meskipun orangnya sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu, tapi ini ilmunya ini masih terus sampai sekarang itu masih. Ya, ini adalah pahlawan tokoh nasional pendidikan kita yang dihajar di Bantara. Ya. Nah, coaching dalam konteks pendidikan sendiri itu menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya sebagai seorang pamong. Guru dapat memberikan tuntunan melalui berbagai pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Kemarin sudah 2 hari saya melakukan observasi dan alhamdulillah saya melihat proses observasi apa yang menjadi tujuan penilaian yang akan saya munculkan, yang akan saya itu sudah nampak sekali. Ya, mungkin dari hasil daripada kegiatan kita yang selalu bikin kegiatan pertemuan, berbagi, saling share-share itu sudah berubah sekali dengan cara tampilan yang lalu. Ya, waktu penilaian observasi yang lalu dengan yang sekarang itu terlalu beda sekali, jauh sekali bedanya. Yang sekarang itu lebih cenderung sesuai dengan filosofinya Pak KHD, jadi lebih menuntun terhadap potensinya itu anak-anak. Karena kita tahu bahwa dalam kelas itu hampir sejumlah anak kita itu tidak ada yang memiliki karakter yang sama, pasti memiliki keunikan tersendiri. Inilah yang perlu kita pelajari, kita peta-petakan, kemudian nanti pada saat proses pembelajarannya sendiri kita bisa kasih pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan saya sudah dapat tadi. Ya, saya sudah dapat dari beberapa hari ini observasi, mudah-mudahan untuk kegiatan berikutnya bisa seperti itu. Nah, oke. Kemudian Bapak Ibu, ini terkait dengan AMOM, mindset. Ya. Nah, coach dan coach adalah mitra belajar emansipasi. Kalau coach itu tadi yang saya bilang, yang pelatih yang memberikan kepada yang dilatih itu adalah coachnya, ya. Nah, mitra belajar memberikan perspektif keselarasan dalam proses dalam berinteraksi dan berdialog antara coach dan coachee. Relasi yang apresiatif sebagai mitra belajar melatih cara berpikir bahwa dalam proses coaching keduanya memiliki kesepahaman yang sama tentang belajar. Ketika mendengar coaching, seorang coach belajar mengenali kekuatan dirinya juga mengenali coachingnya secara mendalam. Demikian pula sebaliknya, tuntutan yang diberikan coach memberikan ruang bagi coach untuk menemukan kekuatan dirinya. Jadi memang tujuannya ini kita lakukan proses coaching ini memang untuk menggali kemampuan potensinya itu si coach itu. Sebenarnya ada potensi-potensi yang memang perlu untuk mereka sampaikan, kemudian kita sebagai coachnya itu memberikan umpan balik bagaimana memunculkan itu kembali. Ya. Kemudian proses coaching membuka ruang emansipatif bagi coach dan coach untuk merefleksikan kebebasan mereka melalui kesepakatan dan pengakuan bersama terhadap norma-norma. Ya, ada rasa percaya, selaras, apresiatif yang mengikat mereka.
Ruang emansipatif memberi peluang bagi coach untuk menemukan kekuatan dan potensi dirinya. Komunikasi yang emansipatif menciptakan keselarasan cara berpikir antara coach dan coach. Kemudian mindset yang kedua terkait dengan menuntut sendiri itu kasih dan persaudaraan. Proses coaching sebagai sebuah latihan menguatkan semangat Uri Handayani, yaitu mengikuti, mendampingi, mendorong kekuatan diri secara holistik berdasarkan cinta kasih dan persaudaraan tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai ataupun memaksa. Coach dan coach adalah seorang manusia yang memiliki kebebasan untuk mendapatkan cinta kasih dalam setiap interaksi dan dialog yang terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah ruang perjumpaan pribadi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya. Proses coaching merupakan sebuah ruang perjumpaan pribadi antara seorang coach dan coach sehingga keduanya membangun rasa percaya dalam kebebasan masing-masing. Kebebasan tercipta melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menguatkan kekuatan diri coach. Jadi memang ada bentuk-bentuk pertanyaan nanti yang kemudian dari jawaban itu, dari pertanyaan itu memunculkan nanti atau menggali potensi-potensi daripada si coach. Untuk pertama kali yang harus kita lakukan dulu itu ketika akan melakukan proses coaching ini adalah membangun yang namanya belief ya, kepercayaan dulu. Pak Priadi dengan saya mau curhat sama saya, tapi dia pelajari saya, tidak bisa coba curhat itu. Misalnya kan, tidak bisa. Kenapa? Karena ada mungkin yang ada hal-hal tertentu yang menurut Pak Priadi mungkin yang menurutnya tidak bisa dipercaya dari saya. Makanya yang pertama kali yang harus kita tanamkan itu adalah kepercayaan. Nah kalau itu sudah ada, Bapak Ibu lepas bicara. Pokoknya semua rahasia-rahasia ada dicerita semua. Yang penting kita ada kepercayaan, ada rasa saling percaya. Nah di sini apa perbedaan coaching, mentor, dan konseling? Kalau konseling itu biasa kita dengar istilah ini di SMP ya, SMP atau SMA biasa di BP, bimbingan penyuluhan, ada guru BP. Mereka itu lebih kepada ini konseling. Ya. Kalau kita ini ya coaching ya. Nah di sini Bapak Ibu tujuan dan hubungan. Nah untuk coaching sendiri tujuannya itu adalah bisa dilihat sini. Menuntun coaching untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan mentoring sendiri tujuannya adalah membagikan pengalaman untuk membantu menti mengembangkan dirinya. Kemudian konseling adalah membantu konseling memecahkan masalahnya. Ya. Kemudian hubungan pada proses coaching sendiri. Kemitraan yang dibangun adalah kemitraan yang setara dan coach sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya mengarahkan saja, coach yang membuat keputusan sendiri. Ini jelas sekali. Jadi memang bukan kita yang kasih solusi kalau di coaching ya. Jadi kita gali potensinya, kita arahkan peta pikirannya, kemudian di akhir nanti dia yang simpulkan sendiri. Oh ini yang bagus itu. Bukan kita yang bagusnya. Kau harus begini, enggak. Kita hanya sebagai teman mereka itu, temannya untuk percaya, kemudian mereka nanti yang memutuskan solusi atau apa alternatif yang mereka untuk tentukan mengatasi tantangan atau masalahnya. Jadi bukan kita yang mencarikan solusi, mereka yang mendapatkan solusi sendiri ya. Hubungan antara seorang yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman itu mentor ya. Mentor langsung memberikan tips bagaimana menyelesaikan. Jadi kalau mentor itu jadi memang itu kendalanya langsung dikasih ini solusinya gitu. Tapi kalau tadi coaching kita bercakap itu biasa. Pokoknya bagus loh. Dari bentuk-bentuk pertanyaan nanti itu akan menggali nanti potensinya. Dan terakhir nanti dia putuskan sendiri apa langkah yang harus diambil. Bukan kita yang kasih solusi, bukan. Mereka mencari solusinya sendiri. Kemudian di konseling sendiri itu adalah hubungan antara seorang ahli dan seorang yang membutuhkan bantuannya. Konselor bisa secara langsung memberikan solusi hampir sama dengan mentor ya. Konsul itu makanya biasa istilah kita lakukan konsul dulu. Sebelum menentukan judul lebih konsul dulu sama dosenmu. Nah, dia konsul dulu. Nah, dia nanti setelah ini salah ini. Oh ini kurangi kata-katanya itu kalau begitu ya kalau dalam penyusunan misalnya skripsi dan seterusnya. Nah itu kita
kita pakai istilah konsultasi ya. Baik. Nah sekarang ini yang berikut adalah paradigma berpikir dan prinsip coaching Bapak Ibu. Nah ini ada paradigma berpikir coaching kita. Itu yang pertama fokus pada coaching. Jadi kita harus fokus sama lawan bicara. Jangan sampai yang muncul curhat dia nah dia dibikin HP dikit. Wah tidak terjadi interaksi dua arah. Hanya satu arah itu. Bukan curhat ini ada yang bisa sampaikan. Mata dilagi apa? Itu tidak seperti itu. Pokoknya fokusnya harus kepada coaching ya. Kemudian yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Nah, jadi dari si coach setelah dia cerita kita terbuka, oh seperti itu, oh kira-kira kita kasih pancingan supaya dia bisa pertanyaan-pertanyaan menggali dia punya sehingga dia menceritakan itu, ya. Kemudian yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat dan yang keempat membantu coaching melihat peluang-peluang baru. Jadi memang ini solusi kita tawarkan solusi tapi bukan kita yang tentukan, dia yang tentukan sesuai dengan pemikirannya di coaching itu. Kemudian Bapak Ibu, ini ya yang pertama tadi itu adalah fokus pada coaching. Nah pada fase ini di mana coach memusatkan perhatian pada orang yang di-coachingnya bukan pada topik yang dibawanya dalam percakapan. Kemudian fokus diletakkan pada bagaimana topik apapun yang dibawa oleh coach dapat membawa kemajuan pada coach sesuai dengan keinginan coach. Jadi sebenarnya dia sudah menawarkan solusi untuk dirinya dan kita memperkuat itu. Jadi si coach itu tidak ragu dalam menentukan pilihannya tadi, tapi tentunya dengan penguatan-penguatan yang telah kita berikan. Oh saya mantap itu seperti begitu, ya sudah begitu dengan proses apa tercakapan data itu kita kasih solusi dan seterusnya. Kemudian bersikap terbuka yang mana? Bersikap terbuka ini Bapak Ibu memiliki pikiran terbuka terhadap pemikiran-pemikiran coaching. Ya meskipun kita barangkali tidak semua bisa satu pikiran, tapi bagaimana caranya kita harus menerima dulu pikirannya si lawan bicara kita ya. Kemudian ditandai dengan minimnya penilaian pelabelan atau analisa tentang baik buruknya atau benar salahnya pemikiran. Wah salah itu, kalau saya begini, nah itu sudah langsung down gitu. Ketika ada teman, ada si coach berbicara tentang masalahnya, tentang apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dilakukan, tapi tiba-tiba kita langsung cut dengan bahasa seperti itu, berarti sudah langkah yang keliru. Ya jangan sekali ada seperti itu. Salah memang tidak begitu, itu sudah. Apalagi kalau kita bangun pembelajaran kita, anak-anak kita, tidak begitu, salah itu dulu. Sudah. Itu bahwa cocok mungkin begitu, tapi maksudnya berkali seperti itu ya. Kita ambil sisi positifnya dulu, jangan langsung di-cut anak-anak. Ya. Kemudian ditandai juga dengan kemampuan menerima pemikiran dengan tenang dan tidak menjadi emosional. Kadang juga itu biasa ada lawan bicara kita, yang kita coach mata geng istilahnya ya. Dia berpegang sama pendapatnya padahal kita sudah tahu betul bahwa ini keliru, tapi dia bersikeras dengan pendapatnya, tidak mau kalah, mata geng. Ternyata tidak seperti itu. Kita sebagai coachnya harus menerima dengan tenang. Bagaimana kita memang membawa mereka nanti ke alam pemikiran mereka, bahwa apa yang mereka yakini selama ini benar, ternyata setelah kita lakukan pendekatan membawa ke alam istilahnya kalau bahasa itu ya, sehingga nanti mereka menyebutkan bahwa oh iya saya salah, keliru pada selama ini. Ya, ada caranya memang, ada metodenya memang. Ya. Jadi makanya kenapa itu ilmu coaching itu sangat mahal, dibayar sampai jutaan karena memang tidak segampang itu untuk ini. Tapi kalau kita sering melakukan latihan secara kontinu berulang-ulang nanti akan membuat pasti bisa ya. Bersikap ingin tahu lebih banyak. Nah ini juga nanti pada saat coaching seorang coach memelihara rasa ingin tahu yang besar terhadap apa yang membuat coachingnya memiliki pemikiran, pendapat, perasaan dan pemikiran. Jadi kalau dia dengan pendapatnya itu, jadi kita bertanya terus, menggali terus. Dari pertanyaan itu sebenarnya tujuannya bukan untuk mencari benar salahnya, mau dicari pemahamannya seperti apa. Ya. Kemudian yang berikut memiliki kesadaran diri yang kuat. Ya. Nah di sini Bapak Ibu, kesadaran diri yang kuat membantu si coach itu untuk
menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan, juga mampu menangkap adanya emosi, energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan baik dari dalam diri maupun dari coachingnya. Nah, ini berikut adalah mampu melihat peluang baru di masa depan. Nah, seorang coach harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa coaching melihat masa depannya. Oke. Jadi memang ini harus memang lintas waktu ini ya. Jadi bukan hanya pemikiran pada saat sekarang. Jadi kita memang harus bisa lihat kemampuannya untuk masa depannya. Sama seorang pelatih Pak. Jadi kalau pelatih juga ketika melihat ada anak punya bakat, itu bisa dikembangkan. Ini sama dengan ini. Perkiraan nanti 5 tahun ke depan kalau begini model latihan, tingkatkan terus cara latihan, bisa menjadi masuk di timnas misalnya. Dengan melihat peluang dan perkembangan daripada si coaching. Ini ya, Bapak Ibu, kembali sama dengan tadi bahwa coaching itu adalah kemitraan dengan klien dengan satu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Ini ada dua prinsip. Yang pertama itu kemitraan. Ya, apa itu kemitraan? Ditandai adanya tujuan percakapan yang disepakati, idealnya tujuan datang daripada si coach sendiri. Yang ini paham maksudnya? Jadi kita dalam sebuah percakapan bukan kita yang tentukan tujuan dari percakapan itu, si coach sendiri yang yang menentukan tujuannya percakapan itu. Nah, kemudian percakapan dua arah. Percakapannya itu kreatif ya. Yang mana itu? Di mana percakapan terjadi dua arah. Dilakukan untuk menggali memetakan situasi si coach. Percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Nah, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, yang mana itu Bapak Ibu? Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coach. Percakapan menghasilkan rencana tindakan. Jadi memang mereka yang menyimpulkan sendiri. Setelah digali tadi potensinya, mereka begitu padahal jadi selama ini yang saya lakukan ini keliru ya. Mungkin besok saya akan lakukan cara begini lagi. Itu ya, seperti itu Bapak. Kemudian kompetensi coaching dan cerdas sebagai alur percakapan coaching Bapak. Nah, ini kompetensi coaching, ada presence. Apa itu presence? Presence itu adalah Ibu Asmawia, absen sir. Ibu Asmulianti, present sir. Ya, kehadirannya. Ya, jadi kemampuan untuk hadir itu bagi kunci kita. Jadi memang ketika ada teman kita yang meminta untuk mengadakan kita coaching, itu memang perhatian tak memang full sama dia. Jangan seperti yang saya bilang tadi, teman kita curhat, kita main HP, nah itu begitu. Jadi memang harus kita pusatkan, kita hadirkan sepenuhnya untuk kunci kita atau rekan kita. Kemudian badan pikiran hati selaras saat sedang melakukan percakapan. Bagian dari kesadaran diri, membantu munculnya mindset dan kompetensi yang lain, bersikap terbuka, sabar dan ingin tahu lebih banyak. Kemudian mendengarkan aktif, ya ini juga kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh dalam bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terungkap ya. Jadi kalau dia bicara, kita betul-betul perhatikan betul baik-baik apa yang dia bilang, supaya mereka selain mempererat dari sisi psikologinya juga, kita juga paham apa informasi yang si coach itu sampaikan ke kita. Kemudian dari sisi psikologinya juga kita dapat ya, kenapa merasa diperhatikan. Dia betul diperhatikan. Sehingga kalau ada sudah itu dibangun, merasa diperhatikan terkait masalahnya, pasti secara ini dia tidak ragu lagi untuk bercerita, mengungkapkan apa yang jadi kendala. Kemudian mendengarkan aktif. Nah, 3 alasan tidak bisa mendengarkan. Ya, ini ada yang pertama, ada asumsi. Sudah mempunyai anggapan tertentu tentang suatu situasi. Sama yang saya bilang tadi ya. Paham ini? Jadi dia anggap misalnya ini A betul, tidak mau berubah. Menurut dia seperti itu yang benar misalnya. Ya, asumsinya sudah kuat, tidak bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, termasuk percakapan kita belum tidak serta-merta langsung bisa dirubah ke pola pikirnya seperti itu.
Kemudian judgment atau melabel, memberi label pada seorang dalam situasi tertentu. Otak ini tunggu balik. Dan keras kepala memang di dalam hati, tapi tidak pikir bila di depannya gitu, karena kalau disampaikan di depannya begitu apa yang terjadi kira-kira, dipanggil, pasti dipanggil di kepala sekolah, Pak Guru. Kemudian asosiasi ya, mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, memang untuk menggali potensi dari seorang coaching, yaitu memang diperlukan memang pertanyaan-pertanyaan yang memang yang berbobot Bapak untuk menciptakan suasana kebebasan, keluasan untuk bercerita, sehingga dengan suasana begitu si coach itu tidak akan sungkan, tidak akan segan untuk menceritakan semuanya. Ya, menggali dia punya potensi dan seterusnya. Nah, pertanyaan lahir dari mendengarkan tentunya. Kita dengarkan dulu dia cerita. Oh iya, dari cerita itu nanti kita tanya nih, kira-kira apa yang informasi apa yang kita ketahui dari ceritanya itu. Yang kemudian informasi itu nanti akan kembali ke dia lagi ketika dia menceritakan. Iya, berbentuk pertanyaan terbuka. Sebenarnya kemarin waktu praktek saya dengan guru penggerak Pak Abdul Syukur juga yang dari Insan Madani, itu saya untuk mempraktekkan itu coaching, saya sebagai coachingnya, dia sebagai coachnya. Itu bagus sekali, langsung ibu instruktur itu sudah tidak ada komentar, ini sudah terwakili semua, karena memang pertanyaannya bagus sekali, dia paham bagaimana menggali potensinya saya juga sebagai coaching sudah belajar di awal, tentunya saya memberikan jawaban-jawaban yang memang sudah harus itu yang saya kasih, supaya dia menggali lagi pertanyaan-pertanyaannya, sehingga itu hari instruktur bilang tidak ada komentar terkait dengan itu. Makanya mau jawab terus itu hari. Cuman dari video ya, sebenarnya video bagus sekali. Saya sebagai guru olahraga Pak, kasusnya saya sebagai guru olahraga, dia kepala sekolah. Kasusnya saya setiap pembelajaran permainan bola besar itu, kenapa itu siswa-siswi perempuan itu lebih kurang termotivasi untuk ikut itu? Kenapa? Itu bentuk alasan-alasannya banyak. Kan biasa begitu Pak ya, terjadi begitu. Kalau apakah dari bolanya terlalu keras, kemudian modifikasi alat ya istilahnya. Pak, bola yang dipakai itu adalah bola ukuran dewasa misalnya. Yang kemudian ini ukuran anak usia kelas 5, kelas 4. Ketika mereka diajar mengipasi bolanya keras, satu kali tidak pukul itu bola merah tangannya tidak pukul lagi. Nah, itu salah satu contoh kecil saja Pak ya. Itu saya angkat itu hari, pokoknya berdebat ada bergaris. Akhirnya bisa ada kesimpulan ya, kesimpulan. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak, Ibu, ini bentuk pertanyaan terbuka menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa. Tidak menggunakan kata kenapa atau mengapa. Dan pertanyaan tertutup, apakah, sudahkah, apa sudah. Pertanyaan yang dijawab dengan ya ataupun tidak. Jadi memang pertanyaannya ditentukan bentuk pertanyaannya menggunakan hanya 3 ini Bapak. Apa, bagaimana, seberapa, untuk mengukur ya. Kira-kira bentuk pertanyaan kalau kita menggunakan kata apa itu, contohnya kira-kira apa ya? Kalau untuk menggali potensi. Misalnya ada sebuah kasus yang contohlah, cari kasus apa ya, kira-kira untuk menggali bentuk jawaban yang kita gunakan pertanyaan dengan menggunakan kata apa ya, kemudian bagaimana dan seberapa ya. Kemudian mendengarkan dan bertanya dengan rasa. Nah, rasa itu ada receive, knowledge, summarize, dan ask ya. Receive itu adalah receiver ya, receiver itu penerima, bahasa Amin. Receive itu adalah menerima atau terima. Menangkap kata-kata kunci, kata-kata yang diucapkan pelayan, ciri-ciri kata kunci diucapkan berulang-ulang, diucapkan dengan intonasi tertentu. Ada memang itu kalau dia cerita ada beberapa kata itu yang selalu dipertegas, memang itu maksudnya dikasih tegas pengucapannya, berarti memang itu. Kemudian berupa kata yang aneh, berupa metafora atau analogi,
tertangkap ada emosi saat diucapkan, ada pihak dan seperti itu. Menggambarkan kondisi perasaan pemikiran dia saat itu diucapkan setelah, tapi, atau, namun. Kemudian beri tanda. Ya, di sini Bapak Ibu memberi tanda sinyal bahwa kita mendengarkan. Jadi ini sangat perlu juga dengan anggukan atau dengan kontak mata. Ya, asik menangis cuma cerita baru lagi kita lihat, itu pasti tidak akan terjadi itu komunikasi seperti itu. Ya, jika percakapan dilakukan secara daring bisa dengan mengatakan oh iya, begitu ya. Jadi kadang juga ini saya kalau misalnya lagi mendampingi di ruang kolaborasi melalui virtual, saya perhatikan oh iya betul, oh iya seperti itu. Jadi ini saya sering pakai kata ya, oh. Memberikan perhatian penuh pada koci, tidak sibuk mencatat, tidak terganggu dengan situasi lain. Memang fokusnya memang kita hadirkan memang sepenuhnya perhatian fokus kita terhadap percakapan daripada si koci apa yang ingin disampaikan kita betul-betul dengan baik. Kemudian merangkum Bapak Ibu ya. Nah saat koci selesai bercerita rampung untuk memastikan pemahaman kita sama. Oh iya sepakat. Bagaimana sepakat nih? Oh iya betul ya kita sepakat ya. Kenapa? Kemudian gunakan kata kunci. Digunakan juga untuk merangkum potongan-potongan informasi yang telah dapatkan sebelumnya. Kemudian meminta konfirmasi dari si kunci apakah rangkuman kita betul. Seperti itu. Latihan mendengarkan ini sebenarnya ada dalam bentuk ini. Saya coba. Gimana volumenya? Itu tadi model percakapan dalam bentuk daring ya. Ini yang percakapannya dalam bentuk tatap muka maksudnya. Sama-sama. Dengan alur catatan Tirta dalam bentuk tatap muka. Mohon perhatikan bagaimana posisi duduk coach dan coaching serta bagaimana bahasa tubuh coach mendengarkan. Selamat menyaksikan. Yang pertama harus dibangun dulu adalah suasana yang cair ya. Tidak. Agar dan cair.
Jadi waktu kerjanya kita, sementara juga di rumah dia harus nemenin anak-anaknya juga, gitu ya. Jadi tadi kesejahteraannya kayaknya kok agak terganggu gitu ya. Sementara harus menjaga kesejahteraan anak-anaknya, tapi sampai bersamaan dia juga harus menjaga dirinya, Jadi dirinya. Kita cuma punya waktu pendek. Kita pengen dapat apa dari percakapan kita? Karena saya pengen sekali menolong gitu ya, membantu lah, membantu mereka untuk melewati proses perjalanan mereka gitu. Jadi mungkin hal-hal yang bisa saya lakukan kali untuk guru-guru di sekolah. Apa yang bisa dilakukan supaya tadi itu kali ya, supaya jadi ada sejahtera itu iya maksudnya supaya tenang, supaya bisa fokus, supaya dia sejahtera ya secara mental gitu, mereka juga bisa kuat gitu, karena kan mereka juga sudah berlatih untuk menemani anak belajar gitu. Jadi jangan sampai mereka fokus ke anak-anaknya tapi mereka menampakkan diri mereka sendiri gitu. Oke. Nah, kalau dari pengamatan kita nih dari guru-guru ini, kalau ini ngomong sejahtera gitu ya, guru yang sejahtera buat kita tuh kayak apa sih sebetulnya? Yang sebenarnya dia fokus, satu dia tahu tujuan dia sebagai guru itu apa, gitu ya, fokus di situ dan bisa membagi waktunya secara berimbang gitu ya antara kepentingan pribadinya itu dengan tuntutan profesionalismenya dia gitu. Oke, jadi fokus dan bisa bagi waktu secara berimbang itu yang dia kayak. Iya. Nah, kalau dia sekarang di level itu kita bilang itu 10 gitu ya. Sekarang guru-guru Ira itu kira-kira ada di step berapa? Beragam ya, ada yang terus terang ada di angka 5, ada yang di angka ya sekitar segitu sih. Maksudnya kayak bingung nomor satu kondisi ada yang tinggal di kos-kosan gitu ya, tidak bisa pulang ke rumah keluarganya sehingga udah berbulan-bulan tidak bisa keluar gitu, tapi tetap harus menjaga hubungan atau fokus kepada peran sebagai pendamping belajar. Terus ada juga yang berperan sebagai orang tua gitu ya, yang punya anak. Terus kemudian ada juga yang perannya juga selain guru menemani belajar, dia juga sebagai anak di rumah gitu ya. Jadi ya Banyak juga cara saya harus ngajar di sekolah. Nah, kalau ini sekarang di 5, Ira sendiri sebetulnya pengen lihat kalau 10 ini kayaknya sekarang agak susah ya mengingat bebannya kayak gini, agak susah diwujudkan kalau tadi dengar cerita Ira. Ira pengen lihat paling tidak mereka ada di angka berapa ya secara fokus dan keseimbangan tadi. dengan kondisi yang seperti ini mungkin di angka 7 udah cukup baik. Udah begitu ya mungkin ya. Apa yang bisa menurut Ira lakukan untuk membantu mereka nyampe ke angka 7 itu? Sebenarnya itu yang saya lagi pikirkan sih, apa yang bisa saya lakukan gitu untuk supaya membantu mereka teman-teman guru di sekolah gitu. How to get the most memory free. In mind, we have a family to tell you all about the free version of the best communication assistant in the world. Gileads have chosen to go lead. Kalau dari pengamatan Ira, guru-guru itu
bisa juga bentuknya bersama-sama ya. Jadi kayak mungkin yang satu persatu itu kayak hati ke hati, kemudian itu tadi mengecek apakah betul ada di posisi mana mereka, terus kemudian bertanya seperti Mbak Dita sampaikan mau seperti apa. Terus yang berikutnya adalah ruang untuk ngobrol-ngobrol yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mungkin. Oke. Tapi itu bersama-sama mungkin itu ya gitu. Yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat, dalam 2 minggu gitu misalnya? Sekarang ini kan jumlah gurunya banyak ya. Jadi mungkin yang lebih kebayang nomor satu untuk merilekskan suhu ya kan. Mungkin yang bersama-sama dulu, bersama-sama ya, bersama-sama dulu, terus kemudian bikin action plan bersama-sama mungkin. Oke. Gitu. Kapan kira-kira bisa dilakukan? Ya dalam minggu ini harus ya. Dalam minggu ini ya. Oke. Baik, ya kita udah di ujung sesi nih Pak. Ya. Sesi sekarang ini apa yang udah dapatkan dari sesi ini? Ya yang saya dapatkan di awal kan saya bingung ya, saya harus bagaimana. Untuk di akhir ini mungkin saya udah tahu lah saya harus setidak-tidaknya memberikan kontribusi apa gitu kepada teman-teman guru saya itu gitu, yaitu ngumpulin terus kita coba bikin action plan bersama-sama untuk saling bantu satu dengan lain gitu. Oke. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya pengen dengar ceritanya nih habis ngumpul-ngumpul dengan mereka seperti apa. Oke, makasih banyak. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya, contoh dari percakapan coaching tadi ya terkait dengan alur tirta Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat tadi ada gambaran sedikit seperti yang sudah dilihat tadi bahwa bagaimana proses coaching itu berlangsung kalau kegiatannya langsung tatap muka langsung bukan lewat daring. Jadi seperti itu. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan kira-kira sesuai dari tayangan tadi, mungkin ada hal-hal yang bisa diceritakan apa yang menarik daripada video tayangan tadi. Mungkin teman-teman ada yang bisa? Ya, saya persilakan dulu Ibu Bayan dulu, Ibu Bayan, mungkin ada hal-hal menarik yang bisa diceritakan terkait dengan video tadi ya, terkait dengan materi coaching kita. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Dengan melihat tadi materi coaching, saya melihat akan ketahui bahwa coaching itu harus ada kerjasama antara coach dengan coaching. Jadi harus sama-sama aktif. Artinya ketika coach menyampaikan permasalahannya, seharusnya coach juga harus mendengarkan dengan seksama supaya nantinya dia bisa memberikan solusi dari permasalahan yang dia dengarkan. Jadi memang antara coach dengan coach ini harus ada kerjasama yang baik supaya bisa menghasilkan nanti sesuatu yang kita harapkan. Jangan sampai apa yang kita permasalahkan tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari coach. Jadi tentu saja hal yang ingin kita sampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu untuk rekan kita. Kesimpulan yang luar biasa menurut saya, menarik sekali dari hasil video tontonan tadi. Memang seperti itu sudah disimpulkan tadi secara gamblang oleh Ibu Guru ya. Jadi memang yang perlu dibangun itu adalah sebuah hubungan dulu ya, ikatan. Seperti yang saya bilang tadi, sampaikan di awal tadi, memang ketika kita akan menyampaikan permasalahan atau apa kendala kita, nah itu yang kita tentunya kita harus mengenal dulu, membangun sebuah kepercayaan dulu terhadap lawan bicara kita. Jadi, mau curhat ini, tapi siapa dia yang cocok kira-kira saya teman itu curhat ini? Tentunya itu yang harus kita bangun dulu adalah kepercayaan. Kemudian seperti yang disampaikan tadi itu adalah komunikasi juga yang harus memang bagus. Kemudian memang di tontonan tadi itu memang kita sudah lihat tadi yang lebih aktif itu adalah si coachnya atau si coachinya Bapak? Si coachinya ya. Jadi coachnya itu tadi hanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan saja yang untuk
menggali itu, kemudian yang menjawab dari pertanyaan itu kemudian berbicara panjang lebar terkait dengan permasalahan serta solusi yang ditawarkan itu si coachnya sendiri ya. Jadi itu memang untuk menggali potensi. Jadi tujuan daripada kita melakukan proses coaching ini adalah sebenarnya bukan untuk selain untuk mencari sebuah solusi yang bagus, yang baik, tentunya lebih kepada bagaimana kita menggali daripada potensi atau kekuatan daripada si coach itu. Tadi ini yang lawan bicaranya itu si coach itu adalah seorang guru yang ditugaskan untuk memberikan pendampingan nanti kepada calon guru penggerak yang ada di sekolahnya. Itulah seperti itu tadi kasus alur pembicaraannya, ya. Jadi ada alurnya namanya alur tirta. T-nya itu adalah tujuan. Jadi kita harus setelah kita akan membangun sebuah proses percakapan itu kita harus menentukan tujuan sebagai seorang coaching. Kemudian mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi dari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita kepada coaching. Tadi pertanyaannya hanya sepintas ya, tidak terlalu banyak, tapi jawabannya luar biasa banyak kali lebar. Nah itu berarti proses coaching kita berjalan dengan efektif, Bapak Ibu. Kemudian dari jawaban itu kita kemudian nanti membuat sebuah identifikasi, oh seperti ini ternyata. Nah, kemudian dari identifikasi itu kita membuat sebuah rencana atau rancangan langkah ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu tentunya kita dengan coach itu membangun sebuah kesepakatan ya, dengan tujuan dan maksud yang sama dari percakapan itu yang kita bangun. Oh ternyata betul yang kita sepakat bahwa seperti ini. Memang iya. Kemudian yang paling penting adalah implementasi atau bentuk bentuk langkah tindak lanjut untuk bagaimana sesegera mungkin untuk melakukan action terhadap kesepakatan atau tujuan daripada proses coaching yang sudah dilakukan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Pak Iko sedikit ada ya, sudah bisa dipahami sedikit ya. Oke, kita lanjut barangkali. Mesti banyak slide-nya ini. Tapi dulu Pak. Oh, sorry. Ini yang mati ya. Aduh, setel lagi Pak. Ya. Oke. Ya. Jadi alur percakapan kita Bapak Ibu, tadi seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa pengembangan dari grow model tirta ini berarti air dalam bahasa Sanskerta ya. Murid itu diibaratkan air. Kemudian tugas kita sebagai guru adalah memastikan air mengalir tanpa sumbatan. Nah, coaching adalah alat untuk menyingkirkan sumbatan itu Bapak Ibu. Nah, bisa dipahami ya. Jadi pengembangan dari grow model tirta itu berarti air dalam bahasa Sanskerta. Kemudian murid kita itu diibaratkan sebagai air. Nah, di sini tugas kita bagaimana memastikan air itu mengalir tanpa sumbatan. Nah, ketika ada sumbatan, ada halangan, ada hambatan yang terjadi, proses coaching ini adalah alat untuk menyingkirkan sumbatan itu atau mencarikan sebuah solusi atau alternatif terkait dengan apa hambatan yang menjadi permasalahan. Nah, kemudian ini tadi ada alur percakapan kita, ya di sini ada tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan, kemudian yang kedua mengidentifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, serta dibuka dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian ada rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif solusi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab berkomitmen akan langkah selanjutnya. Ini percakapan alur kita ini Bapak Ibu, ini ada di modul program guru penggerak ya. Ini di modul 1.3 kemudian saya materinya ya. Oke, untuk tujuannya sendiri Bapak Ibu, tujuan kita tentukan di sini adalah tujuan percakapan 30 sampai 90 menit.
bukan tujuan yang lain. Kemudian percakapan terdiri dari dua hal, agenda, ada hasil dari percakapan. Ada dua pertanyaan yang harus diajukan. Pertanyaan tentang agenda misalnya. Apa topik agenda percakapan kita kali ini? Pertanyaannya seperti ini. Apa kira-kira maksudnya kita yang mau dibahas ini Pak? Aku dibahas ini Bu. Bahasanya bahasa sederhananya seperti itu. Kemudian pertanyaan tentang hasil. Nah, apa yang Bapak Ibu atau anakku dapatkan dari percakapan dengan ibu guru misalnya? Apa hal yang ingin anak dapatkan dari percakapan kita tadi bersama ibu misalnya? Seperti itu ya, kalau terjadi situasinya di kelas kita. Nah, kemudian ini tahapan identifikasi. Contoh pertanyaannya seperti ini. Nah, bagaimana situasi seperti sekarang? Bagaimana situasinya sekarang seperti apa? Atau situasinya sekarang seperti apa? Kemudian yang kedua, apa yang mempengaruhi hal itu sampai bisa terjadi misalnya? Kemudian situasi yang kita inginkan seperti apa sebenarnya? Ada yang terakhir, yang membuat kira-kira atau bisa mewujudkan keinginan itu apa kira-kira? Itu bentuk pertanyaannya, bahasa-bahasa sederhananya tadi yang disampaikan. Kemudian untuk rencana aksi adalah untuk mengeksplorasi, melihat situasi dengan cara baru biasanya sudah siap diajak. Kemudian ini contoh pertanyaannya, ada gagasan apa untuk misalnya terkait apa masalahnya? Ya, apa yang harus disiapkan untuk itu? Apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan kira-kira? Kemudian apa kriteria yang diinginkan dan apa lagi dan seterusnya. Ini contoh pertanyaan di bagian rencana aksi. Nah, kemudian di tanggung jawab, contoh pertanyaan di sini. Jadi apa yang dilakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi Bapak Ibu yang sudah kita bahas? Kemudian kapan Bapak Ibu untuk melakukan action atau langkah tindak lanjutnya? Siapa yang perlu dihubungi? Kemudian bagaimana Bapak Ibu memastikan ini bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan kita misalnya? Kemudian siapa yang perlu dimintai untuk memberikan atau membantu dalam hal ini memberikan dukungan? Ini bentuk-bentuk pertanyaan. Kemudian yang terakhir, pertanyaan penutup, apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini Bapak Ibu? Ya, apa kesimpulan tak dari percakapan tak tadi, mulai dari awal tadi? Apa? Kemudian apa yang menjadi insight dari sesi ini? Tujuannya. Poin pentingnya daripada sesi ini Bapak Ibu. Bapak sedikit lagi, percakapan kita sekarang percakapan berbasis coaching. Nah, di sini ada percakapan berbasis coaching, percakapan untuk perencanaan, percakapan untuk pemecahan, percakapan untuk refleksi diri dan percakapan untuk kalibrasi. Jadi ini model-model percakapan untuk coachingnya Bapak Ibu. Tergantung kita nanti mau pilih yang mana. Misalnya percakapannya untuk sebuah perencanaan, ya apakah perlu atau percakapan untuk sebuah masalah mencari pemecahan ataukah untuk refleksi dan seterusnya. Nah, saat melakukan percakapan coaching selalu siapkan presence, ya, kehadiran, maksudnya secara utuh kita hadirkan diri kita, ya fokuskan untuk lawan bicara kita. Mulai dengan menetapkannya, dengan mendengarkan, ingin mendampingi, menjadi teman berpikir. Jangan membuat janji ketemu saat sedang sibuk. Ini juga. Dan sebentar ketemu di ruangan saya setelah rapat misalnya. Itu ada waktu kita bicara di situ. Nah itu ya, mencari waktu yang luang. Sama dengan kalau ada biasa juga kalau ada teman-teman mau share juga seperti itu, kita cari waktu yang luang. Nah ini percakapan untuk perencanaan. Nah kapan kita melakukannya? Sebelum memulai pendampingan kepada kunci, pendampingan bersifat suatu pengembangan jangka pendek 3-6 bulan. Rencanakan bersama apa yang ingin dikembangkan oleh kunci. Sebelum kunci memulai terlibat dalam suatu kegiatan atau melakukan suatu tugas, rencanakan yang akan dilakukan dalam kegiatan tersebut. Bagaimana melakukannya? Tentunya menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah menyepakati kapan akan melakukan sesi untuk kalibrasi. Nah ini percakapan untuk perencanaan. Nah, di tahap ini perlu menggali secara detail, kemudian ini bisa dibaca saja. Ya. Nah ini percakapan untuk refleksi. Kapan kita melakukannya? Setelah ada aktivitas yang dilakukan oleh coaching. Jadi ini tadi semuanya tahapan-tahapannya ya. Yang pertama tadi apa tadi percakapan apa? Perencanaan. Kemudian setelah ini percakapan
Apa ini? Refleksi ya. Nah, ini untuk percakapan pemecahan masalah. Ini bisa dilihat gambarnya di sini. Ada masalah, ada solusi yang ditawarkan, banyak sekali. Ya, seperti itu ya. Kapan kita melakukan permasalahan yang berbasis masalah? Nah, ini dilakukan saat coach mengontak kita karena ia menghadapi masalah, merasa buntu, merasa tidak jelas, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu. Teman kita misalnya ada masalahnya. Nah, ini yang kita lakukan adalah proses percakapan ini untuk mencari atau memecahkan masalahnya. Saat coach mengalami krisis, saat coach membutuhkan bantuan dari luar. Bagaimana melakukannya? Yang pertama, identifikasi apa yang dilakukan di situ, mengajak coach menggambarkan masalah, lalu ajak melihat apa yang ingin dicapai. Jika masalah hilang, ajak coach melihat faktor yang menyebabkan itu terjadi dan faktor-faktor yang bisa membuat hal itu hilang. Kemudian di rencana aksi, ajak coach memikirkan apakah memiliki gagasan untuk mengatasinya. Kemudian ajak coach untuk responnya. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Sebelum percakapan berakhir, ajak coach menyimpulkan apa yang didapatkan. Ini percakapannya untuk pemecahan masalah. Ini ada tipsnya. Bisa dilihat sini, menjaga sikap netral dan ingin tahu, jangan terbawa dalam problem coaching, sering-sering mengajak. Paham maksudnya ini? Jangan terbawa dalam problem coaching. Kadang kalau coach itu teman itu bisa bercerita masalahnya, justru kita tambah-tambahin. Nah, iya begitu, sudah begitu, panjang kan lebar. Ya, kemudian sering-sering mengajak coach melihat dari area yang netral, ya. Kemudian menggunakan gambar memang bisa membantu. Ini percakapan untuk kalibrasinya Bapak Ibu. Kapan kita melakukan? Setiap 3 bulan, artinya ini dalam jangka waktu panjang untuk perkembangan ke depan. Ya, kemudian saat melakukan penyesuaian ulang ada rencana standar kriteria tersebut. Bagaimana melakukan? Ini ya Bapak Ibu. Percakapan kalibrasi ini ada tipsnya, ada 4. Mulai dengan hal-hal yang baik, kemudian memberikan penghargaan atas hal-hal yang sudah baik, lalu gunakan yang sudah baik untuk meningkatkan atau mengembangkan hal-hal yang belum sesuai tadi. Berikan umpan balik secara spesifik kan. Sebenarnya masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Ini ada kurang lebih 97 slide. Iya, kalau kita membuka semua itu, saya juga pas melihat sudah ya, kita paham karena habis wawancara mungkin begadang Bapak ya. Yang penting inti daripada coachingnya, yaitu proses coaching itu Bapak Ibu sudah paham tadi ya. Garis besarnya sudah ada gambaran loh. Jadi saya ingatkan kembali bahwa proses coaching ini bukan hanya terjadi kita sesama guru atau guru dengan kepala sekolah tapi bisa juga kita lakukan di lingkungan di kelas kita. Yang ketika ada siswa kita yang memang perlu dibantu, perlu kita ya kelihatan dari kesehariannya ceria, tiba-tiba dari guru terus itu perlu ada masalah itu. Ya, ada solusi yang harus kita tahu. Kita aja cerita kayak apa. Pertanyaan-pertanyaannya tadi seperti itu. Kira-kira apa yang mau cerita? Kenapa dia sampai itu? Kita gali itu sehingga dia mau cerita. Nah tentunya membangun dulu dari awal, kita harus bangun dulu kepercayaan. Jangan sampai tidak percaya kita bercerita, jangan harap bercerita banyak juga. Intinya tujuan daripada kunci itu adalah apa tadi? Menggali potensi si kunci. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita kurang lebih 1 jam ini ya Bapak Ibu tidak terasa ya, saya yang merasa ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau memang tidak bisa semua, setidaknya sudah Bapak Ibu sudah ada gambaran Bapak Ibu terkait dengan bagaimana sih proses percakapan kunci itu seperti apa, dan di situasi bagaimana proses kunci ini dilakukan. Setidaknya ada gambaran seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ada yang bertanya? Supaya lebih
interaktif lagi kegiatan kita. Sebenarnya saya harap ada yang bertanya, tapi saya waktu ini mengantuk semuanya, ini tidak fokus ya. Kalau kita di pelatihan memang itu harus banyak kopi. Kalau di Makassar itu kalau pelatihan ini harus banyak kopi. Sampai tak buat 3 gelas sekali Pak. Bayangkan kita masuk jam 8 berakhir jam 10. Materinya seperti ini. Kadang Anda tidak bisa bertanya, terpaksa tak tahan untuk menghilangkan ngantuk. Kadang itu pertanyaan barangkali tidak nyambung, kita bingung dia apa, daripada saya mengantuk. Ya gitu ya. Jadi, memang untuk hal-hal begitu perlu juga sedikit ada sedikit apa istilahnya lah. Bukan metode, mengakal-akali lah, ya, mencarikan sebuah solusi lah bagaimana keluar dari keadaan seperti itu. Kalau tidak ada Bapak Ibu, serasa cukup. Ini yang terakhir, jadi sesuai dengan penyampaian saya kemarin di awal bahwa yang sudah kita lakukan kurang lebih 2 minggu ini ya, semua kita sudah selesaikan, dan mohon yang bertugas sesuai dengan tugasnya disiapkan memang. Jangan sampai bulan ini, bulan 9 kita diminta untuk memberikan bukti bahwa kegiatan kita sudah terlaksana dalam bentuk bukti dukung ya. Sudah sampai kemarin, sudah tahu semua tugasnya tak? Bisa dikerjakan. Sekarang sudah masuk bulan 9. Kalau tidak ada pertanyaan, demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Selamat selamat sore ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan tentunya buat Bapak Ibu semua. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.